Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Faiza. Saya merupakan salah satu guru mata pelajaran sosiologi di SMA Negeri 1 Sangkapura. Pada kali ini saya akan memberikan ulasan materi terkait permasalahan sosial kelas 11. Topik materi yang akan saya berikan pada kali ini yaitu faktor penyebab terjadinya masalah sosial beserta dampaknya terhadap masyarakat. Nah, sebelum meranjak kepada slide selanjutnya, saya akan mengingatkan kembali apa sih itu masalah sosial. Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan di dalam masyarakat yang bisa menghambat terpenuhnya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut, sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Lalu, masalah apa saja yang kalian ketahui? Kita bisa menjawab masalah sosial yang ada di lingkungan kita, misalnya pengangguran, kemiskinan, kriminalitas, kenakalan remaja, disorganisasi keluarga, dan masih banyak contoh yang lainnya. Pada slide ini, saya menyajikan sebuah gambar yang akan kita sama-sama menjawab di 3 soal sebelahnya ya. Pertanyaan yang pertama yaitu apa saja yang ada pada gambar tersebut. Jika pertanyaan seperti ini, berarti kita akan menjawab apapun yang ada pada gambar itu. Misalnya jawabannya adanya genangan air, ada sepeda motor, ada mobil, ada pohon, ada jalan raya. Nah, itu silahkan kalian jawab apapun itu yang ada pada gambar tersebut. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana tanggapan kalian terkait gambar tersebut? Jika misalnya saya yang menjawab, maka saya akan memberikan jawaban di pertanyaan yang kedua yaitu terjadinya kemacetan diakibatkan karena penuhnya kendaraan sepeda motor pada jalan itu, dan ditambah lagi terjadinya banjir di lokasi, maka mengakibatkan kemacetan yang berkepanjangan. Misalnya jawabannya seperti itu. Pertanyaan yang ketiga yaitu apakah gambar tersebut merupakan salah satu masalah sosial yang ada di dalam masyarakat? Nah, kemungkinan jawaban di pertanyaan yang ketiga ini antara iya dan tidak. Jadi, jika misalnya kalian menjawab iya ataupun menjawab tidak, itu kalian silahkan berikan alasan pada jawaban iya atau tidak. Nah, karena pada kali ini kita membahas contoh permasalahan sosial beserta dampaknya, maka saya memberikan satu masalah sosial yaitu kemiskinan. Faktor penyebabnya yaitu laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Yang kedua, pengangguran yang meningkat. Maksudnya, jika pengangguran semakin meningkat, maka peluang kemiskinan itu juga akan meningkat. Pendidikan yang rendah. Contohnya, kita ketahui bahwa sekarang paling tidak jika kita bekerja itu ijazah SMA itu paling rendah ya. Paling juga ijazah S1. Nah, ketika pendidikan kita rendah, misalnya hanya lulusan SD atau SMP, maka kita akan sulit untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Jadi akan meningkatkan salah satu faktor terjadinya kemiskinan. Dampak yang terjadi di dalam masyarakat akibat kemiskinan, yang pertama meningkatkan kriminalitas. Semakin tingginya angka kemiskinan, maka akan meningkatkan juga kriminalitas. Artinya, jika orang itu miskin, kemiskinan itu merajalela, mereka tidak memiliki sebuah pekerjaan untuk mendapatkan uang, maka kriminalitas itu akan terjadi. Misalnya terjadinya pencopetan akibat kemiskinan, apalagi ya, misalnya begal kan akibat kemiskinan. Nah, itu angka kematian meningkat, kekurangan gizi kan dari kemiskinan. Di dalam TV berita-berita banyak yang meninggal akibat gizi buruk. Nah, gizi buruk itu efek dari kemiskinan juga. Selanjutnya yang ketiga dampaknya yaitu konflik semakin bermunculan. Untuk contoh yang kedua yaitu pengangguran. Faktor penyebab di dalam pengangguran yang pertama
Timbulnya rasa malas untuk bekerja. Biasanya ini faktor kebiasaan ya kan. Karena terbiasanya tidur-tiduran, lalu terbiasanya sering berkumpul dengan teman, akhirnya menimbulkan rasa malas untuk bekerja. Jadi ya tidak akan bekerja orang yang seperti itu. Karena apa? Karena memang dalam dirinya itu sudah malas untuk mencari pekerjaan. Faktor yang kedua yaitu kurangnya lapangan pekerjaan. Nah, dengan sempitnya lapangan pekerjaan, dengan meningkatnya angka kelahiran, maka akan menyebabkan meningkatnya juga angka pengangguran. Dampaknya di dalam masyarakat, yang pertama meningkatnya kriminalitas, hampir sama dengan yang yang kemiskinan. Yang kedua, upah yang rendah. Maksudnya apa? Biasanya ketika kurangnya lapangan pekerjaan, lalu orang itu akan berpikir, ya sudahlah, saya bekerja apapun itu asalkan saya memiliki pekerjaan walaupun dengan gaji yang rendah. Nah, itu dampak di dalam masyarakat. Contoh yang ketiga yaitu kriminalitas. Faktor penyebabnya yang pertama pertentangan atau persaingan. Nah, pertentangan atau persaingan ini akan berdampak kepada kriminalitas. Kriminalitas itu salah satu masalah sosial yang bisa menyebabkan nyawa seseorang itu melayang. Yang kedua, mentalitas yang labil. Labil itu artinya mudah berubah. Misalnya anak muda mentalnya yang sering berubah-ubah. Bisa sesaat mereka bisa menjadi orang yang baik. Lalu ketika berkumpul lagi dengan teman-teman yang kurang baik, maka mentalnya juga akan berubah menjadi kurang baik. Nah, itulah yang dimaksud dengan mentalitas yang labil. Dampak di dalam masyarakat yang pertama, mengganggu keamanan masyarakat. Mengganggu keamanan masyarakat diakibatkan masyarakat akan resah dengan tingginya kriminalitas. Yang kedua, menimbulkan korban. Nah, ini tadi yang saya bicarakan bahwa kriminalitas ini bisa menimbulkan korban di dalam tindakan dari kriminalitas tersebut. Contoh yang keempat yaitu disorganisasi keluarga. Kata lain disorganisasi keluarga ini adalah perpecahan di dalam keluarga. Misalnya broken home gitu ya, atau perceraian tadi kan. Lalu perselingkuhan misalnya. Nah, itu. Faktor penyebabnya apa? Yang pertama kurangnya pemahaman dasar agama. Ketika salah satu dari anggota keluarga misalnya ayah atau ibu kurangnya pemahaman dasar agama, maka mereka akan mudah mengalami disorganisasi keluarga ini. Yang kedua yaitu faktor ekonomi keluarga. Misalnya seorang ibu merasa bahwa uang yang diberikan oleh suami itu masih kurang untuk kebutuhan hidupnya, kebutuhan anak-anaknya, maka seorang ibu itu akan mencari orang yang lebih tajir dari suaminya, seperti itu. Itulah yang bisa menyebabkan disorganisasi keluarga diakibatkan oleh faktor ekonomi keluarga. Dampak di dalam masyarakat yang pertama lemahnya ikatan batin dalam keluarga inti. Nah, inilah 4 contoh yang bisa saya berikan pada pertemuan kali ini. Semoga materi yang saya sajikan ini bisa membantu khususnya bagi peserta didik kelas 11. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.